Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Cak Ipung. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas sedikit dari beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman saya, yaitu terkait pelaksanaan sholat Rebo Wekasan ya teman-teman. Jadi banyak dari teman saya juga bertanya bahwa bagaimana sih hukum sebenarnya tentang melaksanakan sholat Rebo Wekasan. Jadi perlu kita pahami dulu bahwa Rebo Wekasan itu adalah hari Rabu terakhir di setiap bulan Sopar. Jadi setiap tahun kan ada bulan Sopar. Nah ini Rabu terakhirnya disebut Rabu Wekasan. Biasanya orang-orang pada melaksanakan sholat pada hari Rebo Wekasan itu. Nah, bagaimana dalam perspektif agama, dalam perspektif fikih terutama ya, dalam perspektif fikih menanggapi sholat Rebo Wekasan. Jadi konon katanya kalau pada bulan Sopar di Rabu terakhir itu akan ada banyak sekali bala yang Allah turunkan di muka bumi ini, sehingga kita perlu meminta kepada Allah untuk berjaga-jaga, untuk menjaga diri agar dijauhkan dari bala-bala tersebut. Nah, oleh karena itu muncullah istilah sholat Rebo Wekasan, atau muncullah perilaku-perilaku sholat Rebo Wekasan, yaitu sholat dalam rangka supaya kita dijauhkan dari bala-bala yang diturunkan oleh Allah tepat pada hari Rabu itu, pada hari Rabu di setiap bulan Sopar, Rabu terakhir ya, maksudnya Rabu terakhir. Tapi apakah fikih kemudian membenarkan adanya perilaku melaksanakan rutinitas sholat Rebo Wekasan itu? Nah ini saya temukan jawabannya ada di dalam sebuah hasil daripada permusyawaratan atau musyawarah mudzakarah yang telah dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surakarta. Di situ ada, mereka punya lembaga Basul Masail, kemudian LBM mereka mengupas tentang persoalan Rebo Wekasan atau sholat Rebo Wekasan ini, dan ini saya sudah mendapatkan file dari hasil kesimpulan pembahasan daripada LBM NU PC NU Kota Surakarta atau Kota Solo. Di sini jawabannya adalah hukumnya bagaimana melaksanakan sholat Rebo Wekasan itu dengan niat tolak bala atau dengan tujuan supaya dijauhkan daripada mara bahaya. Hukumnya adalah ini, perlu kita pahami ya, jangan salah paham nanti. Bisa boleh, bisa tidak. Nah, bisa boleh itu dengan catatan, awas. Bisa boleh, artinya boleh melaksanakan sholat Rebo Wekasan itu, catatannya satu, harus diniatkan dengan niat sholat yang disyariatkan atau niat yang masyru'iyah, seperti misalkan sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah hajat, atau sholat sunnah tasbih, atau lain sebagainya. Yang jelas ada masyru'iyahnya, ada syariatnya dari Rasulullah, sehingga ketika orang melakukan sholat itu tidak melanggar atau tidak membuat-buat bid'ah, tidak membuat-buat hal baru. Dalam arti konteksnya masih sama. Konteksnya itu masih menjalankan aturan syariatnya yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Artinya sunnah-sunnah yang sudah dilakukan Rasulullah, kemudian hanya waktunya bertepatan dengan. Jadi tidak menggunakan niat lidaf'il bala. Saya berniat sholat untuk menolak mara bahaya, menolak bala. Itu tidak berniat itu, tapi niatnya sholat mutlak, kemudian sholat tasbih, sholat hajat. Lalu kemudian setelah itu diisi dengan acara doa, yaitu doa supaya kita dijauhkan dari mara bahaya, dari bala-bala yang Allah turunkan pada hari tersebut. Jadi hasil kesimpulan musyawarah itu menjelaskan bahwa sah atau boleh dengan catatan satu, ya, memang sholatnya dengan niatan yang sholat sudah disyariatkan, atau sholat yang masyru'iyah, yaitu sholat yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat hajat pernah dilakukan, sholat tasbih pernah dilakukan, atau sholat sunnah mutlak sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sholatnya diniati sholat sapar atau sholat pun daf'ul bala, karena ini kan Rebo Wekasan adanya pada bulan sapar, jadi niat sholat sapar atau sholat daf'il bala atau sholat daf'i syurur, ini nggak boleh. Hukumnya adalah bid'ah madmumah atau bid'ah yang mungkaroh. Referensinya ada banyak ini. Di sini dirangkumkan ada sekitar 7 referensi. Satu dari kitab Tuhfatul Muhtaj juz 2 halaman 238. Yang kedua ada kitab Minhajus Surur halaman 17 sampai halaman 18. Ketiga ada kitab Al-Jawahir Al-Khomsu halaman 50 sampai 51. Ada kitab Al-Ghunyah
juz 2 halaman 237, ada kitab Sulam Al-Futuhat atau Sulamul Futuhat juz 5 halaman 2 sampai halaman 4. Kemudian ada kitab Kanzun Najah Wasurur, Kanzun Najah Wasurur halaman 33. Kemudian juga ada fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini pendiri NU. Ada 7 ya referensinya, tapi tidak saya sebutkan satu persatu karena hampir kesemuanya sama, hampir sama. Hanya saya menyebutkan satu saja referensi untuk memperkuat atau menjelaskan daripada apa yang tadi telah disimpulkan dalam tanya jawab persoalan sholat terbawa itu, yaitu saya saya mengutipnya dari kitab Kanzun Najah Wasurur halaman 33 ini. Qala al-allamah Asy-Syaikh Zainuddin tilmidu Ibnu Hajar al-Makki fi kitabihi Irsadul Ibad, seorang ulama besar, ulama alim allamah, beliau bernama Syekh Zainuddin, merupakan murid dari Ibnu Hajar al-Makki. Di dalam kitabnya Syekh Zainuddin ini, yaitu kitabnya bernama Irsadul Ibad, mengatakan kaghairihi min ulama il madhab, sama persis seperti ulama-ulama yang lain. Artinya beliau berpendapat ini bukan pendapat statement yang mandiri ataupun yang berbeda dengan yang lain, tapi sama dengan yang lain. Kaghairihi, sama seperti ulama-ulama yang lain, min ulama il madhab, dari ulama yang memang satu madhab, yaitu Syafi'iyah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin, seorang murid daripada Ibnu Hajar, beliau mengatakan wa minal bidah al madmum allati ya'samu fa'iluha wa yajibu ala wulatil amri man ufa iliha sholatur raghaib. Termasuk di antara perkara yang bid'ah atau perkara-perkara yang baru yang dianggap buruk, dianggap mazmumah atau yang tercela, ini adalah melakukan sholat raghaib. Melakukan sholat raghaib isna asyrota rakaatan bainal isya'aini lailata jum'atin min rajab. Salah satunya adalah melaksanakan sholat 12 rakaat, yaitu 12 rakaat di antara maghrib dan isya pada pada malam Jumat di bulan Rajab. Jadi mungkin banyak, kalau di kita kalau di tempat saya sendiri maksudnya tidak usum ya, atau tidak usum itu tidak banyak berlaku melaksanakan sholat 12 rakaat di antara maghrib dan isya pada setiap malam Jumat bulan Rajab, nggak usum. Tapi mungkin di daerah lain mungkin ada tindakan-tindakannya semacam itu. Kalau di saya mungkin raghaib yang biasa sering terjadi adalah sholat Lailatul Qadar atau sholat nisfu Sya'ban. Itu yang kebiasaan sholat raghaib dilakukan di tempat saya. Karena beda-beda, setiap tempat beda pembiasaan melaksanakan sholat raghaibnya. Ini yang perlu dipahami, bahwa sholat raghaib termasuk adalah minal bid'ah il madmumah, atau contoh bid'ah ataupun hal-hal yang baru yang dianggap tercela atau dianggap buruk oleh agama. Bahkan ya samu fa'iluha, dosa yang melakukannya. Wa yajibu ala wulatil amri, wajib bagi pemimpin, bagi yang punya kekuasaan, man ufa'iliha, mencegah orang yang melakukan itu. Tapi ingat, sholat raghaib seperti yang tadi saya contohkan, misalnya daerah saya adalah biasa melakukan sholat pada Lailatul Qadar atau pada nisfu Sya'ban, itu biasanya diantisipasi untuk menghindarkan keharaman tidak melakukan sholat raghaib itu dengan niat raghaibnya itu. Artinya misalkan sholat pada Lailatul Qadar tidak dengan niat usolli sunata Lailatul Qadri atau usolli sunata nisfu Sya'ban, enggak ada. Jadi diantisipasi dengan cara melakukan sholat sunnah yang lain, hanya waktunya bertepatan dengan malam-malam yang mungkin istimewa, dianggap istimewa oleh kita, karena memang Allah sendiri memberikan keistimewaan. Seperti pada bulan puasa itu kan adanya Lailatul Qadar. Memang kebanyakan ulama merujuk bahwa Lailatul Qadar itu biasanya terjadi di 10 terakhir yang ganjil pada bulan Ramadan, sehingga waktunya saja yang bertepatan, hanya ibadahnya adalah ibadah yang masyru'iyah atau ibadah yang biasa kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang ada dalam kitab fikih, seperti sholat hajatah, sholat tahajudah, sholat tasbih, sholat awabin dan segala macam. Itu kemudian ila qaulihi, ini banyak ya contoh-contohnya, mungkin karena di sini juga langsung ila qaulihi. Karena contoh-contohnya banyak, tidak mungkin disebutkan satu persatu, langsung pada poin yang dituju, yaitu qultu, kata Syekh Zainuddin ini mengatakan wa misruhu sholatus safar atau sholatus sopar, yaitu diantaranya adalah melaksanakan sholat bulan sopar, di mana
orang banyak melaksanakan khusus sholat itu pada bulan Sopar. Artinya mungkin saja diniati melaksanakan sholat Sopar atau sholat bulan Sopar. Ini yang kemudian menjadi problem, menjadi masalah. Kalau sholat masru'iyah ataupun sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir dilakukan di bulan Sopar, ya itu bagus. Tapi kalau sudah diniati sholat Sopar, ini yang kemudian menjadi timbul masalah. Faman aroda fi waqtin min hadhil awqat falyanwi an-naflal mutlaqo furoda min ghairi adadin muayyanin. Nah, kalau ada orang yang ingin sholat di waktu-waktu tertentu, misalnya kayak Sopar ini, bulan Sopar, ada orang pengen sholat di bulan Sopar ini, maka niatnya adalah dia harus niat an-naflal mutlak, niat sholat sunnah yang mutlak, tidak terikat dengan niat apapun. Kalau misalkan dia pengen sholat, memperbanyak sholat di bulan Sopar ini, jangan niat Soparnya, jangan niat sholat Sopar. Kemudian furoda min ghairi adadin muayyanin, dia juga sendiri sholatnya furoda, artinya tidak perlu jamaah karena memang tidak masru'iyah ini tuh. Kemudian min ghairi adadin muayyanin, tanpa ada hitungan-hitungan yang apa ya, yang membatasi, hitungan tertentu, hitungan yang membatasi. Artinya jangan punya perspektif bahwa sholatnya harus sholat di bulan Sopar atau di malam bulan Sopar atau di siangnya Sopar harus 4 rakaat atau harus 6 rakaat. Kalau di luar itu berarti nggak sah. Jangan punya perspektif yang semacam itu, karena itu sama saja berarti meyakini bahwa sholat itu adalah muakkad ataupun sholat yang memang punya waktu. Kalau punya waktu berarti punya bilangan, kan begitu. Wa huwa ma la yutaqayyadu biwaqtin wala sababin. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, juga tidak terikat dengan sebab. Jadi tidak terikat dengan waktu karena memang bisa dilakukan kapanpun, entah bulan Sopar atau di selain bulan Sopar, entah di Rebo Wekasan atau di selain Rebo Wekasan, itu semuanya boleh melaksanakan sholat mutlak selama tidak di waktu-waktu yang makruh tahrim. Ada dalam fikih itu ada waktu makruh tahrim itu setelah sholat subuh, setelah sholat asar, kemudian pas tulu'u syamsi, kemudian pas waktu zawal, qabla zawal, sebelum matahari lengser, artinya sebelum masuk waktu duhur. Itu ada kira-kira ada 5 ya waktu yang dimakruhkan, tapi makruh tahrim untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat pada waktu, juga tidak terikat pada sebab. Nah, yang terikat pada sebab, contohnya sholat gerhana itu kan terikat pada sebab. Ada kita melaksanakan sholat itu karena ada gerhana. Kalau nggak ada gerhana, ya berarti kita nggak melakukan sholat. Itu karena sebab. Kalau sholat mutlak ini tanpa waktu, tanpa sebab, artinya bisa kapanpun, tanpa sebab apapun. Wala hasrolahu, jumlahnya juga tidak ada hitungannya. Mau 20 rakaat, mau 100 kali rakaat, asal kuat nggak apa-apa. Wabillahi taufik. Wala tasihu as-sholawatu bitilkan niyati allati istahsanaha as-sufiyya min ghairi ayarida laha aslun fis sunnah. Jadi tidak sah melaksanakan sholat. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Jadi tidak sah melaksanakan sholat-sholat dengan niat-niat yang tadi, niat-niat yang telah disebutkan, bitilkan niyati allati istahsanaha sufiyah, yang memang dianggap baik oleh orang-orang ahli sufi, min ghairi ayarida laha aslun fi sunnah, padahal sama sekali tidak ada dasar dalil hadis yang menunjukkan kebolehan untuk melakukan itu. Artinya memang Rasulullah baik secara lisan ataupun perilaku tidak pernah mengarahkan adanya melaksanakan sholat terbawakasan itu. Maka tidak sah hukumnya melaksanakan sholat dengan niat-niat yang semacam itu. Niat lidaf ilbala atau niat lidaf isyurur, ya, menolak keburukan, atau lidaf isyar lah contohnya, atau niat sholat sopar. Nah, usolli misalkan sunata sopari, ini nggak ada aturannya begitu, maka hukum melaksanakannya pun tidak sah. Naam in atlaqo as-sholata tsumma da'a ba'daha bima yatadomanu nahwa isti'adatin wa istikharatin mutlaqatin lam yakun bidzalika ba'sun. Tetapi ini perlu digarisbawahi, poin pentingnya di sini yang membolehkan. Apabila memang dia melaksanakan sholat secara mutlak, artinya sholat yang dia lakukan mutlak, dia sholat tanpa ada diembel-embeli daf'il bala, menolak bala, ataupun diembel-embeli dengan apa? Dengan supaya masuk. Jadi jika memang dia melaksanakan sholat, tetapi kemudian dalam niat sholat itu
secara mutlak, artinya memang cuma sebatas dia ingin melaksanakan sholat sunnah saja, sunnah mutlakoh, artinya sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan juga sebab, maka no problem, nggak masalah. Walaupun waktunya adalah waktu-waktu yang khusus, waktu misalkan kayak rebo wekasan, menurut kita kan khusus itu, ya itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting niat sholatnya, titik tekannya kan pada niat sholatnya itu. Jangan sampai dimasukkan sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam niat sholat kita, itu yang mempengaruhi keabsahan niat sholat kita itu atau sholat kita itu. Makanya kita hanya boleh memanfaatkan waktunya, momennya, tetapi sholatnya tetap harus sesuai dengan yang disyariatkan. Dan ingat tadi catatannya, tidak boleh pembatasan tidak boleh pembatasan rokaat, karena memang sunnah mutlak tidak dibatasi dengan rokaat, mau berapapun asal kuat ikhlas nggak apa-apa. Nah kemudian sumada'a ba'daha bima yatadomanu nahwa isti'adatin wastikhorotin mutlakotin. Setelah kita selesai sholat, kemudian kita berdoa kepada Allah, yang mana doanya mencakup sesuatu perlindungan, supaya kita dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dari belai-belai yang Allah turunkan di muka bumi ini. Kemudian istikhorotin mutlakotin, niat kita doa kita juga meminta supaya kita ditunjukkan sesuatu yang baik dalam perilaku kita sehari-hari. Ya Allah, bagaimana baiknya saya harus melakukan apa, itu minta supaya kita diberikan petunjuk agar bisa melakukan hal-hal yang lebih baik atau yang baik ketimbang sesuatu yang mungkin sudah pernah kita lakukan yang dianggap buruk. Maka yang begitu itu lam yakun bidzalika ba'sun, sama sekali tidak punya maka yang demikian itu lam yakun bidzalika ba'sun, no problem, nggak ada masalah. Artinya boleh-boleh saja, silahkan, mangga. Jadi intinya begitu, titik tekannya pada niat. Nah tata caranya ini anggap saja boleh lah ya, karena memang satu sudah memenuhi prosedur, artinya dalam hatinya tidak ada niat ingin sholat lidafil bala, atau pas waktu niat sholat itu tidak ada sholat usolli sunatan lidafil bala, tidak ada yang begitu. Maka hukumnya sah-sah saja. Misalkan kita sholatnya dengan cara 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah ini ya, ini contoh saja. Mau 8 rakaat mangga, mau 10 rakaat juga nggak apa-apa. Ini anggap saja sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka tata caranya adalah pertama baca Al-Kautsar 17 kali, kemudian tambah Al-Ikhlas 5 kali, setelah itu Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali. Setiap rakaatnya begitu. Pertama Al-Kautsar dulu 17, kemudian Al-Ikhlas 5, kemudian Al-Falaq 1, Anas 1. Nah yang begitu itu nggak apa-apa. Kalau menentukan surat-suratnya nggak apa-apa, no problem. Karena memang tidak merupakan bid'ah juga. Karena salah satu kisah juga pernah dialami oleh seorang sahabat Nabi yang dia selalu membaca Al-Ikhlas dalam sholatnya. Dia imam, kemudian sholatnya membaca Al-Ikhlas terus sampai makmumnya jenuh. Kenapa yang dibaca Al-Ikhlas terus? Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Terus kemudian ditanya Rasulullah, kenapa kamu setiap sholat yang dibaca suratnya adalah Al-Ikhlas saja, nggak ada surat yang lain? Karena jawabnya si laki-laki itu bahwa saya membaca Al-Ikhlas setiap waktu dalam sholatku karena saya suka dengan surat Al-Ikhlas atau cinta dengan surat Al-Ikhlas. Terus kemudian kata Rasulullah, hubbuka iyaha adkhalakal jannah, bahwa kamu cinta pada surat Al-Ikhlas itu dapat menempatkanmu ke dalam surga atau dapat memasukkanmu ke dalam surga. Artinya hal-hal yang baik-baik saja, tidak menjadi problem, tidak menjadi masalah ketika memang kita sering membaca satu surat tertentu dalam sholat kita, nggak apa-apa. Yang penting yang nggak boleh itu menentukan jumlah rokaatnya, kemudian menentukan sebabnya, ini nggak boleh. Sebab ada bala pasti, terus kemudian kita sholat. Itu ya, mungkin kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mohon maaf kalau ada salah, monggo dikoreksi saja. Silakan komentar di kolom komentar, nanti biar kita diskusi bareng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.